Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karande marempang. Adil kataleno becergat suraga sengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat pagi Bapak dan Ibu asisten yang mewakili dari pemerintah kabupaten dan kota, juga teman-teman kepala bagian organisasi beserta tim yang berangkat juga dari kabupaten dan kota bersama teman-teman BKPSDM. Selamat datang dan selamat bertemu kembali, di mana sudah setahun yang lalu kita bisa berkumpul di Kabupaten Kuala Kapuas, di mana kita bersama-sama merumuskan berbagai isu-isu strategis dan kebijakan terkait urusan organisasi dan kepegawaian. Dan pada hari ini sesuai penjadwalan kita lakukan di pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan kami sangat berterima kasih untuk pemerintah Kabupaten Barito Timur, terutama adalah tim panitia pelaksana dari bagian organisasi yang mungkin persiapannya juga sudah cukup lama mengadakan acara ini di Kabupaten Barito Timur. Kami sangat berterima kasih sekali karena bisa memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi bidang organisasi dan kepegawaian pada tahun 2023 ini. Terkait acara kita pada hari ini, kita usahakan sistemnya maraton, karena kita nggak mungkin yang cepat balik malam, karena memang agenda akhir tahun ini menuntut semua kita ada di pemerintah daerah masing-masing, dan kami usahakan dalam hal penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber hari ini, kebetulan sebenarnya kita ada 3 KL yang kita undang, ternyata yang hadir pada hari ini bisa ikut bergabung hanya Kementerian Dalam Negeri, terutama dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, dan juga dari BKN Regional 8 Banjarbaru. Nah, pada hari ini kami usahakan, makanya saya panggil Bu Sekban tadi, artinya kita jangan terlalu kaku, kita fleksibel aja. Kalau memang dari sisi materi, tanya jawab sudah selesai, kita lanjut. Artinya kita coba pada saat nanti pemaparan narsum, kita langsung sambil diskusi saja, sifatnya seperti itu, supaya kita ini cepat. Karena kondisinya kami juga sudah kebetulan sama Ibu Sekban ini luar biasa juga, kegiatannya juga banyak yang ditunggu-tunggu di pemerintah daerah, apalagi di agenda akhir tahun seperti ini. Dan kami juga percaya Bapak dan Ibu asisten yang hadir hari ini juga, kabak organisasi, teman-teman dari BKPSDM juga mungkin agendanya sama, karena akhir tahun ini percepatan luar biasa dari sisi pertanggungjawaban keuangan dan juga pertanggungjawaban terkait target kinerja masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita kebetulan langsung mungkin akan mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri, terutama ya kita ingin mengetahui arahan-arahan terkait tindak lanjut mekanisme penataan kelembagaan organisasi pasca penyederhanaan birokrasi. Mengapa kami mengharapkan ada materi seperti ini? Karena selama ini kami dari Biro Organisasi sering menerima usulan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan penyesuaian kelembagaan pasca penyederhanaan, dan ini agak-agak cukup riskan karena kekhawatiran kami, apalagi kalau tidak kita sama-sama mengetahui mekanisme dan tata caranya, akan ada potensi penyederhanaan struktur organisasi kemarin yang kita lakukan akan berpotensi mungkin bisa ada yang menambah atau mengurang seperti itu. Nah, dari hari ini kita mungkin akan mendengar bersama-sama, jangan karena katanya provinsi tidak boleh, tetapi kami juga meminta pemerintah pusat juga untuk menyampaikan bahwa proses penataan kelembagaan itu tetap artinya mengacu terkait permodelan penyederhanaan struktur organisasi yang dilaksanakan sebelumnya. Hari ini pemateri yang akan menyampaikan dari Kementerian Dalam Negeri hari ini adalah cek ya. Hari ini adalah Kasubdit Wilayah 3, mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal dengan beliau karena beliau juga sering kita undang
dan juga Bapak dan Ibu juga sering koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Fasilitasi Kelembagaan. Ya, beliau adalah Bapak Eko Wulandaru, dia Kasubdit Wilayah 3. Beliau merupakan Kasubdit yang membinangi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada hari ini beliau akan menyampaikan terkait materi tindak lanjut penataan kelembagaan organisasi pasca penyederhanaan birokrasi. Mungkin lebih konsepnya ke arah pelaksanaan mekanisme sistem kerja pasca penyederhanaan yang akan disampaikan beliau. Tapi setidaknya kita juga mendapatkan clue terkait masalah mekanisme penataan kelembagaan pasca penyederhanaan birokrasi. Pak Eko, apakah sudah jelas, bisa terkoneksi baik dengan kita di sini? Ya, Bu Betri, mudah-mudahan suara saya juga terdengar di sana ya, Bu Betri. Ya, Cek jelas sound Pak, sambil cek sound, jelas ya? sangat jelas sekali. Baik Pak Eko, waktu yang diberikan untuk kita dari segi pemaparan materi sampai kita diskusi kurang lebih 1 jam. Ini sudah bergeser ke 9.35. Kami berharap 10.30 ya. 10.35 kita bisa lanjut lagi Pak, karena ada materi selanjutan dari BKN. Kami persilakan Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Betri yang terhormat, PLH Karo Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah, ada Bu Sekban Kepegawaian dan Diklat Sumber Daya Manusia, juga para asisten yang hadir pada prarapat koordinasi hari ini. Cek sound sekali lagi Bu Betri, bagus suara saya? Bagus Pak, mantap Ya, suaranya, jelas ini. mudah-mudahan terdengar sama peserta juga, karena hari ini rencananya dengan Bu Betri, ya kita ingin benar-benar coaching klinik namanya Bu ya, menyampaikan apa-apa yang menjadi tugas pokok fungsi kita di Kemendagri sebagai perpanjangan kawan-kawan Menpan dan BKN nih ya. Jadi mungkin kita nanti sedikit fokus ke mekanisme kerja sebagai bagian dari tidak terpisahkan ya upaya kebijakan pemerintah di bidang reformasi birokrasi yang diterjemahkan dengan penyederhanaan struktur organisasi Bu Betri. Nanti saya coba share screen sekalian. Mas Adit silahkan di share screen-nya supaya kita bisa sambil ini ya. Jadi Bu PLH Karo Organisasi, Bu Sekban, para asisten yang terhormat, Bapak Ibu, para kabak organisasi, ya, kami hadir dengan teman-teman di sini dengan tim mekanisme kerja kita yang dibentuk di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu teman-teman di Kementerian Pan-RB, ya, menyusun mekanisme kerja yang dibutuhkan oleh teman-teman khususnya di daerah nih ya. Jadi dari Permen Pan 7 Bapak Ibu sekalian kita coba turunkan melalui surat edaran kita ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa penyederhanaan struktur organisasi yang dasarnya itu Permen Pan RB nomor 25 sudah kita lalui sama-sama. Lalu step yang kedua juga tentang penyetaraan jabatan yang dasarnya adalah Permen Pan RB nomor 17 ya. Tahun 2021 juga sudah kita lalui. Sekarang kita masuk pada fase yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu fase mekanisme kerja yang memang seharusnya bisa kita terapkan pada tanggal 16 Februari 2023 yang lalu ya. Nah, tapi kalau untuk pemerintah daerah mungkin karena harus melalui perkada, harus melalui tahapan-tahapan yang tidak begitu mudah ya. Provinsi
kabupaten kota di seluruh Indonesia ya. Sampai saat ini berdasarkan hasil evaluasi memang baru provinsi saja, ada beberapa provinsi nanti datanya ada di kita yang bisa melaksanakan ini, Bapak Ibu sekalian. Lalu kabupaten kotanya segera menyusul. Nah, ini kewajiban kita memang lanjut di Kementerian Dalam Negeri karena ada surat dari Menpan ya, surat dari teman-teman Menpan nih tanggal 17 Mei 2002 yang lalu ya, nomor B152M KT02 tahun 2022 perihal tindak lanjut peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menugaskan Menteri Dalam Negeri atau meminta bantuan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun ya surat edaran tentang mekanisme kerja untuk pemerintah provinsi kabupaten kota ya. Jadi kita fasilitasi teman-teman untuk di provinsi kabupaten kota, kita sudah buat surat edaran ya. Kita coba bagaimana menindaklanjuti atau menurunkan Permen PAN 7 tentang mekanisme kerja, kita turunkan menjadi hanya untuk kalangan pemerintah daerah saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Betri, Bapak Ibu sekalian, kita coba nanti mengupas lebih lanjut bagaimana nanti saya dengan tim, ada Pak Ranto Benhart di layar berikutnya, ya, sebagai sekretaris tim mekanisme kerja dari Kementerian Negeri, juga ada Mas Adit, lalu ada juga Pak Zainal, ya. Kita tim ini akan mencoba mengupas ini ke tiap-tiap provinsi kabupaten kota di wilayah Kalimantan, ya, terutama untuk kabupaten kota. Oleh sebab itu di kesempatan prarakor ini kami ingin sekali nanti bicaranya yang teknis saja ya Bu Berti ya, mudah-mudahan kita bisa teknis. Lalu nanti ada bagaimana yang dipesankan Bu Betri untuk organisasi pasca penyelenggaraan birokrasi juga kita senggol sedikit-sedikit nanti. Tapi yang utama ya pada kesempatan yang baik ini kalau boleh ya diizinkan kita coba berdiskusi mengenai mekanisme kerja ya, terutama tentang kesiapan mungkin teman-teman di Barito Timur dalam menyusun perkadanya, karena disitulah mulai bagaimana kita bisa meng-create ya masing-masing bagaimana mekanisme kerja di daerah masing-masing bisa diterapkan ya, karena memang perkada tentang mekanisme kerja ini ya, bisa tergantung situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan masing-masing daerah ya, bagaimana bentuk seperti apa yang mau dipakai di tiap-tiap daerah bisa dibedakan karena situasi dan kondisi masing-masing daerah tadi ya. Permen PAN 7 tentang mekanisme kerja memberikan pilihan kepada kita. Ya, oleh sebab itu surat edaran kita itu juga memberikan sesuatu apa yang dimau daerah silahkan nanti kita dampingi untuk menyusunnya. Ya, jadi kesempatan ini kita pengen 1,5 jam atau 1 jam tadi yang disampaikan Bu Betri benar-benar kita manfaatkan untuk coaching klinik saja langsung ya. Kalau mau ditanyakan masalah perkadanya Barito Timur atau tempat yang lain, juga apa yang mau ditanyakan oleh teman-teman yang pemangku jabatan fungsionalnya, ya, bagaimana mekanisme kerja ini, seperti apa, kedudukan saya seperti apa, kerja saya seperti apa. Karena memang sudah berbeda sekali ketika mekanisme kerja ini ingin diterapkan. Perbedaan yang paling signifikan adalah bagaimana menempatkan teman-teman yang sudah disetarakan dalam jabatan fungsional untuk bekerja dalam satu tim. Nah, ini mungkin yang penting karena ini teknis. Nah, kebetulan juga ada teman-teman BKPSDM di kabupaten kota. Jadi sekalian kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah kita satukan hari ini supaya kita sama-sama bisa mensiasati mekanisme kerja sebagai bagian dari step ketiga
penyederhanaan birokrasi. Nanti kita mulai itu dengan teman-teman. Jadi kita sudah menyampaikan surat edaran kita tanggal 25 Juni yang lalu di tahun 2023 nomor 100/2/2/6/4520 OTDA ya, mengenai pedoman teknis pelaksanaan penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah daerah untuk penyederhanaan birokrasi. Ini memang kita buat khusus untuk teman-teman daerah ya, lepas dari sistem kerja atau mekanisme kerja yang ada di KL, kementerian dan lembaga. Jadi ini khusus, dan kita punya kewajiban sekarang untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian, teman-teman daerah yang sedang menyusun ini. Dimulai dari perkadanya muaranya. Setelah nanti jadi perkadanya, mungkin harus benar-benar diimplementasikan. Sebelum diimplementasikan, ya, silahkan disosialisasikan oleh teman-teman organisasi dengan teman-teman BKPSDM. Karena ini menyangkut kedua OPD ini untuk dapat diterapkan pada pemerintah daerah masing-masing. Sekali lagi mungkin ingin saya sampaikan bahwa ini memang merubah cara pandang kita tentang pekerjaan di instansi pemerintah, khususnya di pemerintah daerah. Lanjut. Nah, ini nanti seperti format tugas tim kerja. Silakan Bapak Ibu sekalian ya. Setelah nanti diterangkan oleh sekretaris tim kita, Bapak Ranto, ya, nanti bisa sambil tanya jawab, bisa sambil kita berdiskusi dengan teman-teman mungkin dari bagian hukumnya, dari bagian organisasi, dari BKPSDM, atau dari teman-teman yang memang sekarang sudah menjadi pejabat fungsional ya. Jadi memang teknis saja kita hari ini, walaupun lewat Zoom, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Nah, lanjut terus, lanjut. Nah, jadi hari ini mungkin tujuan rapat kita ya, kalau boleh kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian ya, kita ingin memastikan penerapan sistem kerja yang baru telah dilaksanakan pada pemerintah daerah dengan menginventarisir nih ya, daerah-daerah yang telah melaksanakan dan yang belum. Kita akan bagi progresnya, sebenarnya kita pengen tahu juga progresnya tuh ya Bu Betri. Kalau di provinsi sudah jelas ya, sudah ditandatangani mungkin oleh Pak Gubernurnya perkadanya. Ya, tinggal menerapkan melalui sosialisasi dulu nantinya mungkin di OPD-OPD. Tapi untuk kabupaten kota, pertemuan kita terakhir dengan teman-teman Forsesda kemarin di Sampit ya, kita belum sempat kemarin untuk mengaktualkan data kabupaten kota mana saja yang sudah menerapkan. Memang sudah kita bagi berapa klaster nih Bu ya, dari yang sudah menetapkan perda sistem kerja dan sudah mengaplikasikan tip kerja baru pada perangkat daerah. Jadi sudah punya perkadanya dan sudah diaplikasikan. Nah, ini kategorinya kita menyebutnya kategori A, Bu. Ya. Nanti kita sambil bercermin kepada daerah masing-masing mungkin ya. Saya sudah ada perdanya, sudah mengaplikasikan juga. Nah, itu kita menyebutnya kategori A. Ya. Lalu ada kategori B, ya, kategori ini sudah menetapkan perdanya, tetapi belum mengaplikasikan yang baru, masih pakai pola yang lama dia. Tapi perkadanya sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Nah, ini kategorinya B. Lalu kita juga ada kategori C, belum menetapkan perda, ya, tentang mekanisme kerja ini, tapi dalam proses pembahasan. Nah, kini kita tidak tahu di Barito Timur ini seperti apa, nanti bisa disampaikan, diinformasikan kepada tim kita, Pak Ranto, terus lalu apa permasalahannya, bagaimana nanti jalan keluarnya, sambil kita bisa menginventarisir ya, aduh agak susah nih kata-katanya. Lalu yang terakhir mungkin kategori D, mudah-mudahan tidak ada ya, yaitu yang belum membahas sama sekali. Ya, mudah-mudahan perkada-perkada untuk Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di kabupaten kotanya, ya, mudah-mudahan sudah ada yang kategori A, kategori B maupun kategori yang C.
Mudah-mudahan nanti kita dalam perjalanan diskusi bisa kita lebih tahu tentang itu. Nah, mungkin itu prolog dari saya, Bu Betri, biar dilanjutkan nanti dengan teman-teman eh, tim yang lain, supaya kita lebih efektif. Kita praktek saja, nanti bebas ya dengan Pak Ranto sambil dia menyampaikan apa isi surat edaran kita, bisa sambil bertanya, bisa sambil berdiskusi, silakan. Nah, kalau bisa memang lebih apa namanya lebih rinci lebih bagus ya, karena ini pintu masuknya melalui perkadanya. Pintu masuk perkada ini yang mengatur semua sistem kerja yang dipengenkan atau dimaui oleh teman-teman pemerintah daerah ya, karena sekali lagi saya sampaikan tiap pemerintah daerah punya pilihannya masing-masing apa yang dipilih ya, walaupun sudah ada atau tidak bisa melangkahi dari aturan yang di atasnya yaitu Permen 47 ya. Nah, tapi kita mencoba membuat strategi yang lebih mudah mungkin dipahami untuk melaksanakan mekanisme kerja ini di daerah. Nah, mungkin demikian saya persilahkan Pak Sekretaris Tim Pak Ranto untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas Kemendagri, bagaimana menyusun sistem kerja atau mekanisme kerja melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri. Kami langsung persilahkan ya Bu Betri, Pak Ranto. Silakan Pak Ranto. Silakan Pak. Baik, mohon izin. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas Pak. Baik, mohon izin Bu Karo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baru kita lanjut lagi. pagi menjelang siang. Sensor Pak. Makanya kalau Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bu Karo dan Bapak Ibu semua yang ada di kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa hari ini kita akan lebih ke teknis ya Bapak Ibu, terutama terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Eko, sistem kerja. Namun sebelum kita nanti membahas sistem kerja, ada baiknya mungkin sedikit seperti yang disampaikan Bu Karo tadi di awal bahwa ada penataan perangkat daerah pasca penyederhanaan birokrasi. Mungkin kita bertanya-tanya ya, ini selama ini kan yang menjadi kitab suci kita, kitab utama kita dalam melakukan penataan perangkat daerah ini kan ada di PP 18 2016 tentang perangkat daerah. Nah, terus bagaimana dong kalau teman-teman di kabupaten kota ingin melakukan penataan perangkat daerah? Apakah masih diperbolehkan? Apakah masih bisa? Terus bagaimana caranya? Nggak kelihatan di layar ya? Ya Bu. Pak Ranto nggak nah ini udah. Oke. Kenal teman-teman, nggak lihat tadi wajahnya. Lanjut. Baik. Jadi hari ini kita mau berbagi berdiskusi bagaimana sih sebetulnya tahapan untuk penataan perangkat daerah ini seperti yang tadi disampaikan Ibu. Apakah masih diperbolehkan? Apakah masih bisa? Terus kalaupun memang masih bisa, itu bagaimana tata caranya? Nah, baik, kita mulai ya. Mas Adit langsung ke Nah, sebetulnya memang pasca penyederhanaan birokrasi ini tahapannya kan memang seperti yang kita ketahui bersama dimulai dari penyederhanaan struktur ya. Penyederhanaan struktur, kemudian pejabatnya disetarakan menjadi pejabat fungsional, dan yang terakhir adalah menyesuaikan pola kerja dari masing-masing unit kerja. Nah, memang di beberapa daerah juga memang ada pertanyaan yang sama. Pak, ini ada permohonan dari kepala daerah untuk melakukan penataan perangkat daerah. Ini bagaimana ya ceritanya? Nah, ternyata saya kembali nih, lihat nih, saya mengulik-ngulik, saya coba reminder lagi, saya coba baca ulang lagi Undang-Undang 23 kita tentang otonomi daerah,
tentang penyelenggaraan otonomi daerah, tentang pemerintah daerah, dan PP 18 tentang perangkat daerah, ternyata saya menemukan, mohon izin Bu Karo, bahwa ada ternyata pengaturan yang memang secara tidak langsung terhadap pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ini, ya. Sebagaimana di pasal 97 ayat 1 di penataan perangkat daerah, itu memang disebutkan di situ, perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Ternyata sudah ada pasal ini, tetapi memang tidak secara rinci apa saja tugas dan fungsi di unit organisasi tersebut yang bisa dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional ini. Sampai akhirnya terbitlah Permenpan 17, Permenpan 25, terus kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan 7 dan Permenpan 6 tentang tahapan-tahapan penyederhanaan birokrasi ini. Nah, makanya saya sempat berpikir berarti sebetulnya kita sudah mengakomodir penyederhanaan birokrasi ini di PP perangkat daerah. Pertanyaan berikutnya adalah, sekarang bagaimana sih kondisi existingnya untuk struktur pasca dari penyederhanaan ini? Nah, ternyata setelah dilakukan penyederhanaan struktur itu mengalami memang perubahan struktur organisasinya. Coba Mas Arif ke slide 10. Nah, ini kalau waktu sebelum ada penyederhanaan birokrasi, mungkin yang pada umumnya kelompok JF ini diletakkan di bawah unit kerja eselon 2. Ya. Dulu sebelum ada penyederhanaan birokrasi. Nah, ternyata setelah masuk penyederhanaan birokrasi, ternyata kelompok JF ini tidak hanya berkedudukan di bawah kepala dinas atau kepala badan, tetapi bisa di bawah kepala bagian kah, atau kepala bidang kah, atau dia bahkan di bawah pejabat pengawas, atau bahkan di bawah pejabat fungsional lainnya. Nah, jadi ini perbedaannya sebelum penyederhanaan birokrasi dengan pasca penyederhanaan birokrasi. Nah, hal-hal inilah yang mungkin menjadi pembeda. Terus bagaimana dengan penataan perangkat daerahnya? Otomatis kalau untuk penataan perangkat daerahnya kita tetap berangkatnya dari struktur yang kondisi existing saat ini. Ya, dengan kondisi existing yang saat ini. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika misalkan satu urusan itu semua eselon 4-nya sudah dihapus. Terus di satu urusan lain eselon 4-nya hanya 2 yang dihapus. Nah, tetapi mereka masih satu rumpun. Nah, ketika itu digabungkan bagaimana dengan struktur organisasinya? Nah, menurut saya sih masih tetap sama dengan pasca penyederhanaan birokrasi ini, Bapak Ibu. Nanti tinggal diidentifikasi bagaimana posisi kedudukan dari masing-masing kelompok JF ini. Karena yang kita harapkan dari penataan perangkat daerah ini, lanjut Mas Adit di slide 11, sebetulnya sudah tidak lagi terlalu kaku seperti yang selalu disampaikan oleh Pak CK ya. Pak CK selalu menyampaikan bahwa dengan adanya penataan perangkat daerah ini diharapkan bahwa nanti sistem kerjanya, pola kerjanya lebih lincah, di mana nanti dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita itu sudah dilakukan oleh kelompok atau oleh squad team. Nah, itu jadi kalau ditanya nanti ada perampingan misalnya bidang hilang atau sub bidang yang dulu hilang, itu sebetulnya kalau kita lihat dari pasca penyederhanaan birokrasi ini sudah tidak terlalu kelihatan bedanya, karena nanti pola kerjanya yang melaksanakan tusi itu sudah beralih menjadi tim sebagaimana di slide 11 ini. Nanti dari kepala dinas atau kepala badan itu akan menugaskan untuk tusi-tusi ini silahkan tim yang melaksanakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya berharap sedikit saja saya bagikan, nanti saya kalau bisa mohon izin Bu Karo, kita lebih banyak diskusi terkait dari permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk penataan perangkat daerah ini.
dan juga sistem kerja. Dan bahkan dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini pun kita sudah dari pusat pun regulasi-regulasi terkait SOTK sudah kita mulai sesuaikan, Bu. Mohon izin. Seperti yang ada di, lanjut Mas Adit, di slide 12. Seperti ada di Permendagri 25 atau tahun 2021 tentang DPM PTSP atau Permendagri 7 nih yang baru saja launching di tahun ini, tahun 2023 tentang BRIDA. Nah, di sini kita sudah menerapkan penyederhanaan birokrasi di mana memang untuk jabatan strukturalnya itu hanya ada di kepala dinas dan sekretaris. Bahkan di bawah sekretaris pun hanya ada satu atau ya hanya ada satu pejabat struktural eselon 4. Sedangkan yang lainnya itu sudah fungsional dan yang lainnya itu sudah dibentuk koordinator atau tim. Nah, makanya nanti ke depan arahnya Bu Karo, kami juga sedang melakukan pembahasan revisi PP 18 untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang baru, tapi masih intensif dengan Menpan untuk membahas pola atau tata cara bagaimana nanti kami melakukan pemetaan atau penghitungan ulang dari masing-masing urusan. Karena memang kami dengan Menpan sepakat PP 18 ini memang sudah harus perlu direvisi untuk bisa menjawab tantangan dalam memetakan mana beban pekerjaan yang besar untuk dalam setiap pelaksanaan urusan. Saya rasa sementara itu dulu Bu Karo, mohon izin kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Pak Ranto. Bapak dan Ibu, kita punya kesempatan waktu 30 menit untuk diskusi terkait pelaksanaan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi ini. Mungkin kesempatan yang pertama kami mungkin mempersilahkan Bapak dan Ibu dari sayap kanan dulu, mungkin sebutkan nama dari unit kerja atau perangkat daerah mana dan dari kabupaten atau kota mana. Kami persilakan. Oh, kiri. Ya, silakan Pak. Tolong panitia mix-nya. Terima kasih Bu dan selamat pagi. Izin Bu, perkenalkan saya Pulungan Pasaribu dari Pemkab Sukamarah, dari unit kerja BKPSDM Kabupaten Sukamarah. Kebetulan sekali saya tadi harapannya tak kira dari Kemendagri datang gitu. Mendagri datang, BKN datang. Jadi enak ngobrolnya. Yang pertama yang mau ditanyakan Pak, terkait kesesuaian kelas jabatan Pak, ini terhadap penyederhanaan birokrasi. Saya analis ahli muda, analis SMA aparatur ahli muda, kelasnya masih kelas 8 Pak. Yang harusnya sesuai dengan Perka BKN itu kelas 10. Nah di sini saya bingung. Dan tolong Pak ini kalau boleh izin nanti dijelaskan kenapa kami bisa kelas 8 dan untuk menjadi kelas 10 seperti apa prosesnya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, izin Pak, ini berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2023 yang baru. Ada ketidaksesuaian tunjangan Japung terhadap beberapa jabatan Japung. Jadi di situ mereka harusnya dibayarkan 540. Tapi dalam realitanya Permendagri 14 tahun 2023 itu 525. Kalau kita kembali kepada Permendagri yang pertama sekali, aturan edaran Mendagri yang pertama sekali, pembayaran penyederhanaan birokrasi tidak boleh melebihi, tidak boleh kurang dari jabatan yang sebelumnya tunjangannya. Ini ada terbalik Pak, kasihan teman-teman JF yang lain. Sementara di satu sisi mengikuti perpres yang ada, contoh analis SDMA itu naik. Tapi yang ini malah turun Pak. Lah mereka kan jadi mengembalikan berapa puluh ribu. Kan gitu Pak. Terus yang menjadi masalah juga Pak, kalau ini mau adil semua,
mohon izin Pak, itu Pemprov Kalsel memang saat ini waktu penyederhanaan mereka proses transisi pimpinannya. Tapi saat ini juga mereka belum ada SK penyederhanaan sehingga mereka semua di Pemprov Kalsel itu masih jabatan struktural kecuali yang dalam bentuk pelayanan. Nah, ini mau dijelaskan juga, Pak. Jadi kita bicara adil dalam versi Permendagri itu seperti apa sebenarnya menyikapi penyederhanaan birokrasi. Itu, Pak. Jadi jangan membuat kami daerah ini, Pak, menjadi kambing hitam semua, Pak, korban. Lah, kita mau jadi Kejabung, tapi kelasnya kelas 8, ada kelas 9, sementara kerjaan kita paling berat, Pak. Daripada kelas 9. Itu jadi masalah juga, Pak. Memang selisihnya antara kelas 8 dengan kelas 9 secara tunjangan itu hanya berapa puluh ribu. Tapi yang kami permasalahkan bukan di situnya. Karena kedepannya semua apapun dalam bentuk peraturan kebijakan pasti mengutamakan kelas jabatan. Jadi kalau kami kelas 8 sementara kerjaan kami melebihi dari kelas 9 kan lucu, Pak. Dan ahli pertama yang baru ikut UKOM dia entah melalui in-passing itu bisa jadi kelas 8 ahli pertamanya. Lah, kelas ahli pertama yang ikut UKOM itu kelas 8 ahli muda malah kelas 8, Pak. Kan lucu. Aneh, Pak. Ahli pertama yang ikut UKOM entah itu in-passing, entah itu dia ikut jalur untuk menjadi fungsional berdasarkan uji kompetensi, baru jadi ahli pertama. Itu yang saya ketahui adalah salah satunya analis SDMA ahli pertama. Itu dia ikut hukum kelas 8, Pak. Lah kita kelas 8 ahli muda. Ya kalau kayak gitu kita serahkan aja kerjaan semua sama si ahli pertama yang kelas 8 itu. Gitu, Pak. Mungkin itu menjadi refleksinya, Pak. Mohon izin, Pak, dari lupa tadi namanya Mendagri. Jadi salam hormat, Pak. Memang dalam situasi seperti ini, itulah pertama keluh kesah kami. Saya sendiri sebagai analis SDMA, ahli pertamanya sama dengan kelasnya dengan ahli muda, sama-sama kelas 8. Sementara kerjaan lebih berat di kita. Itu, Pak. Jadi ada dua pertanyaan dan satu klarifikasi terkait Pemprov Kalsel tadi, Pak. Terima kasih, ya. Mungkin bisa langsung. Oh, satu lagi. Kita dua pertanyaan dulu ya Pak Ranto ya. Ini sepertinya kami memang menginginkan Menpan sebenarnya hadir ini, Pak. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber dari Ditj FKKPD, Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Saya sapa dulu sahabat saya Pak Eko Wulandari dan jajarannya. Mungkin di sana juga ada Pak Purkon, Pak. Salam, mudahan sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak atas apa yang sudah disampaikan dan izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Markani, Kepala BKP SDM Kabupaten Barito Selatan. Dan kita hadir bersama Pak Asisten 3, kemudian juga dari organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan. Yang saya hormati PLH Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah dan hadirin beserta rapat yang saya cintai dan saya banggakan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko Wulandari tadi, memang Pak itu terkait dengan mekanisme kerja, sebenarnya kami kalau cermati lebih ke sininya ternyata itu sangat dibutuhkan sekali, Pak. Tapi proses yang ada sekarang terutama di kami itu sudah berproses, informasi dari bagian organisasi sudah di Kemendagri kalau tidak salah
Nah, kalau kita lihat bahwa itu keterkaitannya nanti adalah pada saat kita menyusun SKP kita by aplikasi Ekenerja, Pak. Karena di situ kedudukan dari JF itu di mana itu kelihatan sekali, Pak. Nah, kalau nanti yang untuk kami di BKP SDM ini terpaksa untuk mengacu kepada yang struktur organisasi yang lama, Bu. Kalau kita di BKP SDM itu adalah semuanya yang JF itu di bawah pemilik kinerja atau kabannya. Jadi seperti itu yang kalau kita lihat di contoh-contoh itu kan bervariasi, Pak ya. Ada yang sebagian di kedudukannya di bawah kaban maupun juga di bawah eselon 3 atau administrator. Nah, terkait dengan ini mungkin mohon pencerahan Pak terkait dengan percepatan ini seperti apa sih agar daerah itu juga bisa kelihatan progresnya begitu. Karena kalau melihat dari sisi kesempurnaan mungkin hanya milik Allah lah begitu. Nah, ini sekali lagi bagaimana paling tidak kan ada acuan, Pak. Karena terus terang kalau yang di fungsional juga bingung gitu kan. Ini kok mekanismenya kerjanya seperti apa? Sedang barangnya pun belum ada gitu yang terkait dengan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, sekali lagi kalau di kami Barito Selatan itu sudah berproses dan mudah-mudahan kalau itu memang di Kemendagri tolong Pak itu di ACC sajalah begitu biar untuk sementara nanti kan ke depannya kita bisa perbaiki Pak. Dan mungkin juga di Kalimantan Tengah ini juga kalau ada pilot project-nya itu ya alangkah baiknya kita bisa belajar di mana begitu atau di kabupaten tetangga. Karena ini adalah dasar awal kita untuk menata organisasi OPD yang lebih baik karena kalau JFT-nya tidak tahu ini dia kedudukannya seperti apa kan tidak bisa juga apalagi nanti ada mekanisme kerja yang sifatnya tim. Nah, ini juga kan harus dipahami betul secara utuh terkait dengan mekanisme kerja tersebut. Saya kira ini Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi dari Kemendagri. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita dua pertanyaan dulu. Silahkan Pak Ranto, yang tadi pertama dari Pak Pasaribu dari Sukamara. Pertanyaan beliau terkait tolong diberikan informasi dan klarifikasi terkait pola penyederhanaan birokrasi yang terjadi di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sepertinya bukan hanya Kalteng yang artinya merasa terzolimi hanya melakukan itu, tetapi seluruh regional Kalimantan karena satu-satunya di wilayah regional Kalimantan yang artinya penyederhanaan birokrasi tidak 100% dilaksanakan, tolong minta informasinya lebih lanjut, sanksinya seperti apa untuk pemerintah Kabupaten Kalimantan Selatan. Lalu tadi mungkin nanti bisa saya tambahkan terkait masalah penyesuaian kelas jabatan administrasi yang dilakukan penyetaraan menjadi jabatan fungsional. Sepertinya untuk kelas jabatannya entah memang dari awal kelas 8, biasanya tuh kelas 8 setahu kami pada saat sebelum penyederhanaan birokrasi itu dulu tidak ada kelas 7. Sehingga di waktu pada saat jabatan strukturalnya diberi kelas 8. Sebenarnya mungkin bukan ranah Kemendagri yang menjelaskan ini Pak, tetapi adalah Kementerian Pan dan RB karena proses validasi kelas jabatan kita ini ada di Kementerian Pan dan RB, tapi setidaknya dari Pak Ranto nanti bisa menambahkan terkait masalah kelas jabatan teman-teman yang saat ini seharusnya kelas 9 sih kalau untuk ahli muda. Saya kaget juga kalau ada ahli muda kelas 8 di tempat Bapak di Sukamara. Apa salah validasi dari Menpan dulu atau seperti apa? Karena setahu kami proses validasi untuk pejabat administrasi di level eselon 4 pengawas itu semua dikondisikan kelas 9 kemarin. Karena tidak ada lagi yang melihat kegiatan penyeliaan kelas 7 tidak ada di dalamnya tetapi langsung diberikan kelas 9 pada proses penyetaraan. Baik Pak Ranto mungkin itu dulu, terus Pak Markani tadi terkait atasan pejabat penilaian kinerja. Saat ini kondisi existing di pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih sistem penilaian sebagai imbas pelaksanaan Permenpan 6 tahun 2022 ya Pak ya. Nah, nanti mungkin bisa kita tambahkan ini mungkin perlu ditegaskan Pak. Struktur organisasi tata kerja
dengan peta jabatan. Mungkin nanti bisa diinformasikan. Ini harus ada pemilihan yang jelas. Karena mungkin ada miss mungkin di sini. Nanti kalau memang nanti bisa kita tambahkan dan berikan informasi terkait pola penilaian kinerja. Terus tadi masalah sistem kerja saat ini kebetulan karena Kabupaten Barito Selatan itu dipimpin oleh PJ Bupati dan saat ini masih proses fasilitasi untuk penetapan di PHD. Jadi bukan di FKKPD ya Pak. Dia memang sama-sama di Dirjen Oda tetapi difasilitasi produk hukum daerah di sana. Tapi tolong ya dibantu Pak, mungkin bisa diintervensi supaya lebih mempercepat proses penetapan untuk Kabupaten Barito Selatan. Silakan Pak Ranto. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin. Jadi yang pertama ini pertanyaan dari Pak Pasaribu, kalau merasa tidak adil dengan Kalsel ya, saya rasa yang memang karena belum menikmati manfaat dari penyetaran jabatan ini. Itu berkaitan tadi dengan yang tadi Pak Pasaribu sampaikan, saya masih kelas jabatan 8, terus tunjangan saya juga masih sekian, terus itu dibandingkan dengan yang pertama. Nah, ini kelihatan sekali bahwa memang belum menikmati hasil dari penyederhanaan birokrasi ini menurut saya. Kalau di beberapa daerah lain pasca Permendagri 14 ini turun, mereka sekarang sudah tunjangan jabatannya sudah sesuai, terus kelas jabatannya juga sudah disesuaikan, Pak. Jadi yang perlu diklarifikasi sebetulnya seperti saya sampaikan tadi Bu Karo adalah dengan bagian organisasinya ini bagaimana penetapan kelas jabatannya. Karena sudah ada amanat memang di Permendagri 14, ini kan Permendagri 14 ini kan turunan dari Perpres 50 ya. Dan itu sudah diwajibkan, diharuskan bahwa tidak boleh ada pengurangan penghasilan yang diterima. Naik boleh, kurang tidak boleh. Nah, makanya kalau kita cermatin di Permendagri 14 itu memang ada tunjangan-tunjangan fungsional ternyata yang tunjangan jabatan fungsionalnya di bawah tunjangan jabatan strukturalnya. Kalau nggak salah itu dikasih contoh di PU ya. Di PU itu hanya terima 525. Sedangkan tunjangan strukturalnya itu 580. Nah, tetapi di situ disampaikan kalau tunjangan jabatan fungsionalnya lebih kecil dari tunjangan jabatan struktural, maka tetap yang dibayarkan itu adalah tunjangan jabatan strukturalnya. Karena tidak boleh turun. Itu yang harus dipegang dulu. Nah, terkait dengan kelas jabatan memang sampaikan Bu Karo, kami hanya bisa menyampaikan tolong diklarifikasi dengan bagian organisasinya. Karena kami pun sewaktu kami dialihkan menjadi pejabat fungsional, kelas jabatan kami 10 memang, dan di beberapa daerah itu mereka masih menunggu. Ada yang kelas jabatannya 9, karena saya baru tahu nih ternyata kepala seksi atau setingkat eselon 4 di daerah ini kelas jabatannya beragam nih, macam-macam, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10. Nah, memang mereka belum menyesuaikan. Pasca Permendagri 14 ini, mereka langsung menyesuaikan itu kelas jabatannya. Nah, itu Pak Pasaribu. Jadi kalau menurut saya diklarifikasi dulu. Jadi wajar kalau dibilang mendingan saya balik aja ke struktural, kan itu istilahnya. Kalsel aja buktinya yang belum melaksanakan 100% baik-baik saja. Nah, kalau soal Kalsel, Bapak Ibu mungkin nanti bisa klarifikasi dengan Pak Eko ya, karena kebetulan kami ini wilayahnya wilayah Jawa. Tetapi satu hal Bapak Ibu, untuk pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ini sifatnya nasional. Dan kalau menurut saya tidak ada yang terzolimi. Justru yang terzolimi itu yang bukan terzolimi ya, yang justru pusing itu sekarang justru kepala daerahnya ini Bapak Ibu. Kenapa saya bilang pusing pasca pelaksanaan penyederhanaan birokrasi ini? Karena ada kemungkinan belanja pegawai ini akan naik. Kenapa naik? Karena pejabat-pejabat fungsional hasil penyetaraan ini tunjangan jabatannya naik Bapak Ibu. Dan itu kan dibayarkan sejak berlakunya Permendagri tersebut. Kalau Permendagrinya berlaku Oktober tapi sampai sekarang Bapak Ibu belum menyesuaikan tunjangan jabatan fungsionalnya, berarti ada kemungkinan dirapel. Seperti itu. Jadi kalau untuk Kalsel memang mekanisme binwasnya itu
sedang berjalan dan setahu saya sudah ada beberapa surat teguran ya yang dikirimkan ke teman-teman Pemda. Karena sependek informasi yang saya terima nggak hanya Kalsel Bapak Ibu yang belum melaksanakan penyederhanaan birokrasi secara 100%. Tapi nggak mungkin saya ungkapkan di forum ini, mohon izin Bu Karo. Tetapi ada. Dan itu Binwas itu tetap dilakukan. Dan kita sudah menggandeng inspektorat dan BPK untuk melakukan Binwas tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak Marconi, mohon izin, kalau soal percepatan Pak, saya rasa Pak PJ punya akses yang luar biasa ya ke kita. Karena beliau juga sempat jadi PLH direktur kami, kalau nggak salah. Nah, saya rasa nanti kita pun akan coba ingatkan kembali ke teman-teman PHD bahwa memang pasca kemarin pertemuan antara Pak CK dengan teman-teman provinsi, memang kan beliau sampaikan bahwa akan dibantu percepatan bagi teman-teman kabupaten kota yang ingin melakukan penetapan perkada sistem kerja. Nah, mungkin waktu itu Bu Karo hadir dan itu kan memang disampaikan karena itu menjadi salah satu penilaian yang seperti yang disampaikan Pak Eko tadi. Nah, terkait dengan pilot project pelaksana sistem kerja, saya rasa provinsi Pak bisa dijadikan contoh ya untuk pelaksanaan sistem kerja ini. Tetapi kalau saran saya Pak, untuk pertama kali yang boleh dilakukan, itu sebetulnya saya selalu sampaikan ke daerah-daerah lain, bentuklah tim transformasi manajemen Pak. Tim transformasi manajemen ini diketuai oleh Sekda dan anggotanya itu ada BKPSDM, ada Bapeda, ada BPKAD, ada bagian organisasi, dan bila perlu ditambahkanlah ada bagian hukum. Untuk apa? Untuk memastikan Pak, maksudnya memastikan bisa berjalannya sistem kerja ini. Nanti tim tersebut juga bertugas untuk merumuskan tata caranya. Seperti apa misalnya tata cara penugasan. Ini loh bentuk SK timnya seperti ini. Terus yang berhak menandatangani SK tim penugasan ini siapa? Nah, ini sebetulnya langkah awal sederhana itu ya pembentukan tim transformasi manajemen itu aja dulu, Pak. Pasca nanti ditetapkannya perkada sistem kerja tersebut. Seperti itu, Pak, percepatannya. Terus kalau untuk pola penilaian kinerjanya, Pak, karena sudah terbitnya Permenpan 1 tahun 2023, ini sebetulnya semakin memudahkan teman-teman JFT dalam mengumpulkan angka kredit. Kalau dulu angka kredit itu kan diperoleh dari butir-butir kegiatan dari masing-masing JFT tersebut, sesuai dengan Permenpan yang mengatur tentang butir-butir kegiatan JFT. Nah, pasca dari terbitnya Permenpan 1 2023 ini, Pak, mohon izin, nanti angka kredit yang diperoleh oleh teman-teman JFT ini adalah dari konversi SKP, di mana konversi SKP ini dinilai oleh ya pejabat penilai kinerja. Siapa pejabat penilai kinerjanya? Itu atasan langsung, Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pola penilaian kinerjanya memang kita tetap memakai SKP, Pak. Tetapi nanti ke depan SKP ini akan dikonversikan menjadi angka kredit. Nah, siapa yang menetapkan hasil konversi angka kredit ini? Nanti akan ada mekanismenya, Pak. Akan ada pembentukan tim, penetapan angka kredit, terus nanti juga ada tata cara konversi. Kalau nggak salah sudah ada ya, kalau tata cara konversi itu di Perka 3 ya. Perka 3 Perka BKN nomor 3 tahun 2023. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak Ranto, mungkin Pak Marconi sekedar tambahan. Terkait pengelolaan penilaian kinerja nanti ada waktu khusus kita dari BKN, Pak. Nah, nanti terkait masalah penilaian kinerja ini terkait amanat Permenpan 6 2022. Nanti mungkin lebih spesifik nanti mungkin ada dengan Ibu narasumber dari BKN Ibu Gloria. Tetapi mungkin untuk sistem kerja tadi sepertinya karena Pak PJ juga orang Kemendagri yang juga pernah menduduki sebagai PLH Direktur FKKPD, mungkin channelnya lebih banyak di sana, Pak, supaya dipercepat. Pak Pasaribu, bagaimana? Iya, nanti mungkin karena bukan ranahnya pihak beliau sih Pak, nanti mungkin diskusi dengan kita juga boleh.
Oh, ho, ho, ho. Oh gitu, petunjuk teknisnya ya. Iya. Mungkin itu Pak, tolong dipercepat petunjuk teknis yang terkait pengaturan rapelan teman-teman yang mungkin belum disesuaikan dengan kelas jabatannya sekarang. Seperti itu kan ya? Iya. Semua sebenarnya Pak, bukan hanya dari Sukamara. Sekalteng bersuara ini. Oke, Izin Bu terima Karo, kasih Pak Ranto. sebetulnya di Permendagri 14 itu di lampirannya sudah ada sih tata caranya, pemberiannya, penghitungannya. Tinggal nanti dihitung saja rencana mau mulai diterima oleh teman-teman jabatan fungsional hasil penyetaran ini per kapan gitu. Iya. Mungkin sedang berproses ini Pak, karena kebetulan ada mungkin beberapa daerah yang juga sedang berproses, karena saat ini pun kita sedang mengajukan proses untuk penetapan TPP 2024 dengan Biro Ortala Kementerian Dalam Negeri, dan memang kita berharap yang jadi kendala saat sekarang ini, tolonglah Pak dibisikin Kementerian PAN dan RB-nya, karena hampir kabupaten dan kota, dan ini bukan hanya di Kalteng, seluruh Indonesia lah pastinya, saat ini hasil validasi EPJAP pasca penyetaraan jabatan lah tepatnya, sampai hari ini belum satu pun yang keluar. Ini kan menjadi dilema bagi daerah dalam saat ini kami sedang sibuk-sibuknya menyusun terkait besaran kelas jabatan maupun besaran persentase rupiah yang akan diberikan. Walaupun nanti akan kembali ke daerah berapa persentasenya sesuai basic TPP sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemberian TPP untuk daerah. Tolong ya Pak dibantu kita di Kalimantan Tengah setidaknya dipercepatlah proses validasi evaluasi jabatan karena ini sangat mempengaruhi proses penyusunan persyaratan untuk kami mengusulkan TPP masing-masing di daerah. Seperti itu mungkin Pak Ranto. Baik, Bapak dan Ibu, kita masih ada 10 menit. Kalau ada pertanyaan satu saja, kita satu saja diberikan kesempatan pertanyaan karena selepas ini kita akan melanjutkan materi dari BKN. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang kami hormati, kami Kepala BKP SDM Kabupaten Barito Timur, nama John Wahyudi. Ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan berkaitan dengan pasca penyederhanaan dari jabatan struktural khususnya di pemerintah Kabupaten Barito Timur, khusus untuk beberapa jabatan di eselon 4 kemarin. Memang permasalahan ini dari beberapa rapat koordinasi juga menjadi permasalahan bersama dari beberapa pemerintah daerah di Kalteng, bahkan juga mungkin di teman-teman di luar Kalteng juga seperti itu. Yang pertama memang teman-teman yang sekarang menjadi jabatan fungsional, ya permasalahannya mereka ini tetap bekerja seperti mereka melaksanakan tugas di jabatan struktural. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulunya diemban oleh teman-teman yang sudah disederhanakan ini dalam prakteknya itu tetap melaksanakan tugas-tugas kasubit atau jabatan lain. Itu permasalahan. Kemudian yang kedua, permasalahan itu juga berkaitan dengan perencanaan kebutuhan, Pak. Kebutuhan pegawai. Mungkin ini terkait dengan di Kemenpan, tapi ini sekedar cerita nih. Jadi ketika di struktur organisasi itu memang dulunya adalah jabatan struktural, ketika ada yang mutasi, ketika ada yang pensiun, maka kita tidak bisa mengganti orang itu untuk bekerja. Nah, sementara jenjang jabatan fungsional itu belum
rata-rata belum sepenuhnya ada. Contoh kemarin ketika teman-teman dari inspektorat di Kementerian Negeri mendapatkan rekomendasi untuk jabatan P2OPD dari jabatan fungsional pertama sampai Madya, ketika teman-teman organisasi mengusulkan ke Kemenpan, itu mungkin dari awal tahun kemarin sudah diusulkan sampai sekarang jenjang jabatan itu tidak ada, belum disetujui. Nah, seperti ini jadi permasalahan. Belum lagi instansi pembina yang ada di pemerintah pusat. Di daerah ini teman-teman di dinas badan ini sangat kesulitan koordinasi dengan instansi pembina yang ada di Jakarta seperti itu. Ini permasalahan. Jadi permasalahan jabatan yang begitu banyak di daerah ini itu seperti pasrah sudah teman-teman dari dinas badan yang lain ini. Nah itu bagian dari permasalahan. Tadi berkaitan dengan perencanaan kebutuhan, termasuk kita ini juga kalau di Pemkab Barito Timur ini untuk PNS itu juga terbatas karena untuk rekrutmen atau seleksi itu sudah beberapa tahun untuk tenaga teknis itu tidak ada, hanya ada guru dan tenaga kesehatan. Nah, kita melupakan tenaga-tenaga teknis yang sebenarnya untuk regenerasi itu hampir-hampir sudah setengah dekade ini sudah mungkin putus nanti. Nanti ketika di unsur jabatan administrator sampai JPT itu akan ada kesenjangan karena beberapa tahun yang tidak ada rekrutmen seperti itu. Nah, salah satu nanti permasalahan dari teman-temannya lain seperti kelas jabatan tadi, tunjangan juga belum. Ini menjadi menghambat motivasi dari teman-teman yang sekarang duduk di jabatan fungsional. Ini belum selesai permasalahannya. Belum lagi misalnya ketika pejabat kepala daerah yang sebelumnya hasil pemilihan itu berbeda dengan cara berpikir kita yang sudah lama di birokrasi ini. Nah, jadi pergantian itu cepat, kemudian perpindahan antar jabatan fungsional maunya segera diisi. Nah, kita kan pertimbangannya banyak seperti itu. Ini beberapa permasalahan yang mungkin biar dari narasumber dari Kementerian Dalam Negeri bisa memahami, apalagi bicara ke depannya sistem kerja, sistem yang ada aja masih sulit. Nah, itu untuk yang terjadi di tempat kami di pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur. Mungkin itu banyak keluhannya Pak narasumber ya berkaitan dengan pasca penyedaran ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak John, Kepala BKPSDM Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Ranto, ini waktu kurang lebih 8 menit lah untuk bisa menjawab. Silakan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak John tadi. Baik. Terima kasih Pak Kaban. Satu masukan buat kami. Nanti kami akan sampaikan di forum rapat pimpinan, rapat pusat antar KL bahwa memang ternyata masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi di teman-teman di daerah. Tapi satu hal Pak yang bisa kami pastikan bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi ini memang sudah mengalami banyak sekali perubahan penyempurnaan. Tidak bisa kita pungkiri Pak. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, itu juga dirasakan teman-teman kabupaten kota seluruh Indonesia, Pak. Bahkan bukan hanya teman-teman Pemda, Pak. Kami yang di pusat ini pun sama, Pak. Kalau Bapak bertanya, ini kok JFT tapi kok rasanya struktural,
atau terus ini kok ada yang jabatannya kosong, orangnya mutasi nggak bisa diisi, itu juga dirasakan oleh kami yang di pusat, Pak. Tetapi satu hal yang bisa kami pastikan, Pak, bahwa ini proses ini masih tetap berjalan, Pak. Belum selesai sampai di sini. Memang ada beberapa bagian-bagian penyempurnaan seperti yang tadi Bapak sampaikan, dan ini masih dalam proses. Dan perlahan-lahan ya kita sih berharap bahwa setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi bersama-sama, Pak, ini bisa apa namanya ditemukan solusinya seperti apa, apakah itu melalui regulasi yang nanti akan diterbitkan oleh pusat atau bagaimana. Kalau misalnya kayak yang tadi seperti Bapak bilang, kalau pekerjaan-pekerjaan yang masih sifatnya struktural ya karena masih pasca ya Pak, masih dalam masa transisi, kami sendiri pun kalau ditanya sebagian besar pelaksanaan tusi kami ya masih 50% itu masih yang sifatnya individual, Pak. Belum tim. Tetapi juga ada pekerjaan-pekerjaan seperti penyusunan-penyusunan regulasi kami sudah tim. Nah, memang kebiasaan ini Pak yang memang harus pelan-pelan kita laksanakan. Saya sering sampaikan ke teman-teman daerah, 350 tahun kita struktural, Pak. Dari zaman Belanda kita sudah mulai kenal keresidenan segala macam, apa itu kita sudah tahu, dan sekarang kita dialihkan menjadi apa namanya dengan sistem kerja yang baru. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin kita laksanakan, Pak. Ini bisa kita laksanakan, hanya memang kebiasaannya saja. Sedangkan untuk tata cara pengisian jabatan yang kosong dengan JFT yang lain, ini akan diberikan kemudahan, Pak Kaban. Nanti akan diberikan kemudahan perpindahan antar JFT, misalnya dia tadinya analis kebijakan mau berubah menjadi analis SDM, terus nanti untuk pola karirnya, untuk penetapan angka kreditnya, itu nanti ke depan akan diserahkan ke masing-masing instansi pembina. Maksudnya akan diserahkan ke masing-masing instansi daerah. Nah, nanti tinggal kita mau atau tidak mengikuti ini. Karena kalau menurut saya pribadi, Pak, pendapat saya pribadi, sampai saat ini saya menjadi JFT tidak ada yang dirugikan sih, Pak, buat saya pribadi ya. Karena ternyata penghasilan saya tidak turun, terus pekerjaan juga yang tadinya mungkin sifatnya dikerjakan sendiri, sekarang dikerjakan secara tim, sebetulnya hanya pola pikir kita saja, Pak, yang mungkin memang mulai berubah. Seperti itu, Pak. Tapi terima kasih, Pak, atas masukan-masukannya. Nanti kita sampaikan di forum tingkat antar KL, Pak. Terima kasih, Bu. Kita mungkin gimana Pak Kaban? Oh ya. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu juga yang artinya menjedakkan kita, sebenarnya sudah banyak itu yang minta angkat tangan, termasuk Pak Tony nanti. Mau bertanya lagi. Tapi kita beri kesempatan untuk Ibu Gloria dari BKN. Semoga Pak Ranto, ini keluh kesah kata ada di daerah. Sebenarnya nanti keluh kesah kami ini Pak akan kami sampaikan secara tertulis nanti. Ada untuk Menpan, ada untuk Kementerian Dalam Negeri, juga ada mungkin ada yang ke BKN. Hasil rapat kami hari ini. Karena memang tujuan kami rapat pada hari ini mengkompilasi, mengidentifikasi isu-isu strategis permasalahan yang terjadi di daerah, terutama pasca penyederhanaan birokrasi, Pak. Entah di bidang organisasi maupun di bidang kepegawaian. Sebenarnya banyak Pak masalah yang kita ungkap. Salah satu disampaikan Pak Kaban tadi, untuk apa sebenarnya melaksanakan penyederhanaan kalau rasanya japung rasa struktural seperti itu Pak ya. Lalu keluarlah Permenpan 1 yang mengakomodir substansi tugasnya, ya tugas administrasi kemarin yang dianggap sebagai butir-butir penilaian yang untuk dilakukan di dalam SKP-nya. Dan mungkin ini hanya sebagian Pak. Nanti mungkin kami sampaikan secara tertulis permasalahan kami yang di daerah. Dan mohon maaf karena kita nggak sempat melakukan penyampaian per kabupaten terkait progres sistem kerja. Nanti mungkin kita sampaikan secara tertulis saja Pak yang untuk progres sistem kerja. Dari sekian yang ada di sini kami perlu sampaikan untuk Pemprov Kalteng saat ini kebetulan karena mobilitasnya Pak Gub
karena dan hari ini dokumen masih berada di meja beliau, tetapi untuk sosialisasi terkait sistem kerja ini sudah kita lakukan kemarin dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin ya. Hari Senin Pak, tanggal 4 Desember kemarin kita lakukan, jadi sudah tersampaikan terkait mekanisme dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi di wilayah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan untuk teman-teman kabupaten kota juga sekarang progresnya ada yang masih di Biro Hukum, tapi kalau untuk dokumen tidak ada yang persisnya sudah semua diusulkan Pak. Sekarang hanya prosesnya saja yang ada di Biro Hukum, ada yang juga dengan Kemenkumham, dan juga ada yang dalam saat ini juga proses perizinan penetapannya dari Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu Pak Ranto. Baik Pak Ranto, kami berterima kasih sekali terkait ilmu, terkait informasi dan pencerahan yang diberikan kepada kami seluruh pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten dan kota Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita bisa berdiskusi kembali, tapi bukan dalam forum yang dalam bentuk daring seperti ini. Kalau bisa ya kita tatap muka langsung biar lebih banyak waktu diskusi dan lebih nyaman gitu Pak. Kalau ini kan kita di waktunya sangat terbatas. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ranto, dan kami dari pemerintah provinsi juga berterima kasih juga atas kehadiran dari Pak Eko, Pak Ranto dan tim yang ada hadir dari Kementerian Dalam Negeri. Semoga dengan kesempatan kita bisa bertemu kembali. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut nanti materi. Mohon izin Ibu, terima kasih. Ya Pak Ranto ya, makasih ya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Kemendagri. Kita akan lanjut nanti materi yang disampaikan oleh Ibu Gloria dari BKN Regional 8 Banjarbaru. Dalam hal ini nanti moderator langsung dipimpin oleh Ibu